Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang munasabah ayat yang beranggotakan 1. Adnan Ali Fauzi, NIM 4303020062, 2. Priska Priscilia, NIM 430302000064. Di sini kami akan menjelaskan tentang munasabah ayat. Yang pertama, mengetahui ilmu tentang munasabah dalam Al-Quran adalah sangat penting karena memahami Al-Quran dengan disertai pengetahuan tentang munasabah akan diketahui mutu dan kebalaghohan Al-Quran. Di samping itu, munasabah atau korelasi antara ayat atau surat dengan ayat juga membantu dalam memahami dan menafsirkan Al-Quran dengan baik dan cermat. 2. Sejarah dan perkembangan ilmu munasabah. Sejarah menunjukkan bahwa kitab Al-Quran diturunkan selama kurang lebih 22 tahun lebih beberapa bulan. Kitab ini berisi berbagai macam petunjuk dan peraturan yang diisyaratkan karena beberapa sebab dan hikmah yang bermacam-macam. Ayat-ayatnya diturunkan sesuai dengan situasi dan kondisi yang membutuhkan. Susunan surat-surat ditertibkan seperti yang terdapat dalam Lauh Mahfuz, sehingga tampak adanya persesuaian antara ayat yang satu dengan ayat yang lain. Kemudian pengertian munasabah ayat. Secara etimologis, munasabah berarti al-musyaqqalah dan al-muqarabah yang berarti saling menyerupai dan saling mendekati. Secara terminologis, munasabah berarti adanya keserupaan dan kedekatan di antara berbagai ayat, surat, dan kalimat yang mengakibatkan adanya hubungan. Hubungan tersebut bisa berbentuk keterkaitan makna, ayat-ayat, dan macam-macam hubungan atau keniscayaan adalah pikiran, seperti hubungan sebab dan musabab, hubungan kesetaraan, dan hubungan perlawanan. Munasabah juga dapat dalam bentuk penguatan, penafsiran, dan penggantian. Pengertian munasabah yang dikemukakan oleh para imam, yaitu menurut Al-Zarkasi, munasabah adalah suatu hal yang dapat dipahami tatkala di hadapan pada akal, pasti akal itu akan menerimanya. Kemudian menurut mana al-qattan, munasabah adalah sisi keterikatan antara beberapa ungkapan di dalam suatu ayat, atau antara ayat pada beberapa ayat, atau antara surat di dalam Al-Quran. Kemudian menurut Ibnu Al-Arabi, munasabah keterikatan ayat-ayat Al-Quran sehingga seolah-olah merupakan satu ungkapan yang mempunyai satu kesatuan makna dan keteraturan redaksi. Selanjutnya, M. Quraisy Shihab memberi pengertian munasabah sebagai kemiripan yang terdapat pada hal-hal tertentu dalam Al-Quran, baik surat maupun ayat-ayatnya yang menghubungkan uraian satu ayat dengan yang lainnya. Selanjutnya, Al-Bikai menjelaskan bahwa ilmu munasabah Al-Quran adalah suatu ilmu yang mengetahui alasan-alasan yang menyebabkan susunan atau urutan-urutan bagian Al-Quran, baik ayat dengan ayat ataupun surat dengan surat. Munasabah artinya kemiripan atau muqarabah, kedekatan, keterkaitan antara dua hal. Dalam hal ini, munasabah diterapkan dalam 4 kategori. Yang pertama, ayat dengan ayat selanjutnya. Yang kedua, kelompok ayat dengan kelompok ayat sesudahnya. Yang ketiga, surah dengan surah selanjutnya. Dan yang terakhir, akhir surah dengan awal surah sesudahnya. Ada beberapa bentuk kemiripan atau keterkaitan dalam menimbang sebuah munasabah ayat atau surat, yaitu 1. Antara sebab dan akibat. 2. Antara alasan dengan maklulnya. 3. 2 tamsil. Yang keempat, 2 hal yang saling berlawanan. Macam-macam munasabah ayat.
Ada munasabah antara surat dengan surat, munasabah antara nama surat dengan kandungan isinya, munasabah antara kalimat dalam satu ayat, munasabah antara ayat dengan ayat dalam satu surat, munasabah antara ayat dengan isi ayat itu sendiri, munasabah antara uraian surat dengan akhir uraian surat, munasabah antara akhir surat dengan awal surat berikutnya, dan munasabah antara ayat tentang satu tema. Munasabah ayat dengan ayat. Satu surah berfungsi menjelaskan surat sebelumnya. Misalnya di dalam surat Al-Fatihah disebutkan ihdinas syiratal mustaqim. Artinya tunjukilah kami jalan yang lurus. Surat Al-Fatihah ayat 6. Lalu dijelaskan dalam surat Al-Baqarah bahwa jalan yang lurus itu ialah mengikuti petunjuk Al-Quran sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 2, yang artinya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Munasabah antara nama surat dengan kandungan isinya. Yang pertama, nama diambil dari perumpamaan, peristiwa, kisah, atau peran yang menonjol yang dipaparkan pada rangkaian ayat-ayatnya. Sementara di dalam perumpamaan, peristiwa, kisah, atau peran itu surat dengan ide. Di sini dapat disebut nama-nama surah, Al-Ankabut, Al-Fat, Al-Fil, Al-Lahab, dan sebagainya. Nama sebagai cerminan isi pokoknya, misalnya Al-Ikhlas karena mengandung ide pokok keimanan yang paling mendalam serta kepasrahan. Al-Mulk mengandung ide pokok hakikat kekuasaan dan sebagainya. Nama diambil dari tema spesifik untuk dijadikan acuan bagi ayat-ayat lain yang tersebar di berbagai surah. Contoh Al-Hajj dengan spesifik tema haji, An-Nisa dengan spesifik tema tentang tatanan kehidupan rumah tangga. Kata Nisa yang berarti kaum wanita adalah keharmonisan rumah tangga. Nama diambil dari huruf-huruf tertentu yang letak di permulaan surat sekaligus untuk menuntut perhatian khusus terhadap ayat-ayat di dalamnya yang memakai huruf itu, contohnya Toha, Yasin, Shod, dan Qaf. Munasabah antara satu kalimat dengan kalimat lainnya dalam satu ayat. Munasabah antara satu kalimat dengan kalimat yang lainnya dalam satu ayat ini memperlihatkan ciri-ciri takkid atau tasydid, penguat atau penegasan, dan tafsir, interpretasi atau penjelasan dan ciri-cirinya. Misalnya dalam surat Al-Fatihah ayat 1, segala puji bagi Allah, lalu dijelaskan pada kalimat berikutnya, Tuhan semesta alam. Contoh sederhana, takkid, surat Al-Baqarah ayat 24. Fa'il lam taf'alu, diikuti dengan walan taf'alu. Kemudian munasabah antara ayat dengan ayat dalam satu surah. Contoh, ayat-ayat di awal surah Al-Baqarah ayat 1 dan 2, bahkan sampai ayat 20 memberikan sistematika informasi tentang keimanan, orang yang bertakwa, kekufuran, serta kemunafikan. Juga ada di surat Al-Mu'minun ayat 12, 13, dan 14. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati atau berasal dari tanah. Surat Al-Mu'minun ayat 12. B. Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, itu rahim. Al-Mu'minun ayat 13. C. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat ini kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang baik. Surat Al-Mu'minun ayat 14. Munasabah antara penutup ayat dengan isi ayat itu sendiri. Munasabah pada bagian ini, Imam Al-Sayuti menyebut 4 bentuk, yaitu Al-Tamkin, mengukuhkan isi ayat, Al-Tasdir, memberikan sandaran isi ayat pada sumbernya, Al-Tawsih,
mempertajam relevansi makna, dan al-ighal, tambahan penjelasan. Contoh, fatabarakallahu ahsanul khaliqin, mengukuhkan isi ayat, summa khalaqanul nutfatan alaqatan, bahkan mengukuhkan dua ayat sebelumnya, Al-Mu'minun ayat 12 dan ayat 13. Artinya, kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat, lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Surat Al-Mu'minun ayat 14. Munasabah antara awal uraian surat dengan akhir uraian surat. Misalnya, surat Al-Mu'minun dimulai dengan Qad aflahal mu'minun. Artinya, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. Kemudian di bagian akhir surat ini ditemukan kalimat innahu la yuflihul kafirun. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang kafir itu tidak beruntung. Munasabah antara penutup suatu surat dengan awal surat berikutnya. Misalnya, akhir surat Al-Waqiah ayat 96. Fasabbih bismi rabbikal adih. Artinya, maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar. Lalu surat berikutnya yakni surat Al-Hadid ayat 1. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Artinya, semua yang berada di langit dan bumi bertasbih kepada Allah, menyatakan kebesaran Allah, dan Dialah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Munasabah antara ayat dengan satu tema. Munasabah ini sebagai contoh dapat dikemukakan tentang tema kiwamah atau tegaknya suatu kepemimpinan. Paling tidak terdapat dua ayat yang saling bermunasabah, yakni An-Nisa ayat 34 dan Al-Mujadalah ayat 11. Tegakkan kiwamah, konteks persialnya kiwamah Al-Rijal Al-An-Nisa erat sekali kaitannya dengan faktor ilmu pengetahuan atau teknologi dan faktor ekonomi. Surat An-Nisa menunjuk kata kunci bima fadlaha dan al-ilm. Antara bima fadlaha dengan yarfa terdapat kaitan dan keserasian arti dalam kata kunci nilai lebih yang muncul karena faktor ilm. Munasabah Al-Quran diketahui terdasarkan ijtihad, bukan melalui petunjuk Nabi atau taufiki. Setiap orang bisa saja menghubung-hubungkan antara berbagai hal dalam kitab Al-Quran. Hikmah munasabah ayat. Ilmu Al-Quran mengenai masalah ini disebut ilmu ini dapat berpesan mengganti ilmu asbabul nuzul. Apabila kita tidak dapat mengetahui sebab turunnya suatu ayat, tetapi kita bisa mengetahui adanya relevansi ayat itu dengan ayat lainnya, sehingga di kalangan ulama timbul masalah mana yang didahulukan antara mengetahui sebab turunnya ayat dengan mengetahui hubungan antara ayat itu dengan ayat yang lain. Kriteria atau ukuran untuk menetapkan ada atau tidaknya munasabah antara ayat-ayat dan surah-surah adalah tamasul dan tasyabuh, persamaan atau persesuaian antara maudunya. Maka apabila ayat-ayat atau surat-surat itu mengenai hal-hal yang ada kesamaan atau kesatuan yang berhubungan, ayat-ayat permulaan dengan ayat-ayat penghabisannya, maka terdapatlah munasabah atau relevansi antara ayat-ayat atau surah-surah secara logis dan dapat diterima. Dan apabila mengenai ayat-ayat surat-surat yang berbeda-beda sebab turunnya dan tentang hal-hal yang tidak sama atau serupa, maka tentu tidak ada munasabah atau relevansi antara ayat-ayat atau surat-surat ini. Faedah mempelajari ilmu munasabah ayat.
yaitu mengetahui persambungan hubungan antara bagian Al-Quran, baik antara kalimat-kalimat atau ayat-ayat maupun surat-suratnya yang satu dengan yang lainnya, sehingga lebih memperdalam pengetahuan dan pengenalan terhadap kitab Al-Quran dan memperkuat keyakinan terhadap kewahyuan dan kemukjizatan. Dengan ilmu munasabah, dapat diketahui mutu dan tingkat kebahagiaan bahasa Al-Quran dan konteks kalimat-kalimatnya yang satu dengan yang lainnya, serta persesuaian ayat atau suratnya yang satu dengan yang lain, sehingga lebih meyakinkan kemukjizatannya bahwa Al-Quran itu betul-betul wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bukan buatan Nabi Muhammad SAW. Dengan ilmu munasabah akan sangat membantu dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Setelah diketahui hubungan sesuatu kalimat atau sesuatu ayat dengan kalimat ayat yang lain, sehingga sangat mempermudah mengistimbatan hukum-hukum atau kandungannya. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.